Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda lugu bernama Hadongso. Hadongso kala itu sedang berjalan di tengah kesunyian malam, sambil menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Di tengah-tengah perjalanan, Hadongso seketika dihentikan oleh seorang berdebah kampret bernama Dongki. Saat itu Dongki yang merupakan mafia perdagangan organ tubuh melihat Hadongso seperti mangsa yang lezat untuk dieksekusi. Dan tanpa basa-basi, Hadongso pun ditangkap dengan sangat easy coy. Singkat cerita, Hadongso yang telah ditangkap kini siap untuk dieksekusi organ-organnya. Dan dokter psikopat pun memulai aksinya untuk mengambil organ-organ berharga milik Hadongso. Keesokan harinya di pagi hari, seorang wanita bernama Lirang asik jalan santai sambil menghirup udara segar. Namun tiba-tiba dia melihat kerumunan orang yang sangat banyak. Saat mendekati kerumunan itu, Lirang dibuat takjub oleh sebuah mahakarya seni yang sangat indah, berada di tengah-tengah kota. Karena terkesan dengan keindahan patung itu, Lirang pun mencoba untuk mengabadikan patung cantik itu. Namun, hal mencengangkan lainnya pun terjadi. Tiba-tiba dari ujung jari dan mata patung itu keluar darah segar yang membuat semua orang menjadi panik. Setelah insiden patung itu menjadi viral, para polisi dan penyidik pun segera ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan. Dan dari arah warga, tidak luput muncul pemeran utama dalam cerita ini, yaitu Hadongso, yang juga cukup tertarik dengan kejadian patung berdarah itu. Scene pun berpindah. Kini para penyidik telah membawa patung itu ke kantor polisi. Dan dari hasil pemeriksaan, mereka menyimpulkan bahwa patung itu adalah manusia yang disengaja untuk dieksekusi dijadikan sebagai patung. Dari balutan cairan yang bisa membuat tubuh manusia menjadi keras. Di sisi lain, penyidik juga menyadari bahwa si pembuat patung selalu memberi label merek di setiap mahakaryanya, di mana merek itu diberi nama PL. Di sisi lain, pemeran utama kita Hadongso sedang asik memainkan lagu ciptaannya sendiri dengan ditemani gitar sematawayangnya. Namun tiba-tiba mata kanannya yang tertutup menjadi kabur. Dan dia dapat melihat kejadian di tempat lain. Saat itu Hadongso melihat sebuah horoskop bintang, dan dengan jelas dia juga melihat sebuah simbol PL. Hingga pada akhirnya seseorang mengambil obat tetes mata, dan saat obat tetes mata itu dituangkan, penglihatan Hadongso pun tentang horoskop dan simbol itu langsung menghilang. Setelah kejadian itu, Hadongso pun mengingat kejadian buruk yang dialaminya kemarin.
saat dirinya ditangkap oleh bedebak kampret Dongki dan dibawa ke tempat bedah untuk diambil organ tubuhnya, mulai dari 2 bola mata hingga hati. Namun ajaibnya, setelah pembedahan dilakukan ke tubuh Hadongso, kekuatan ajaib muncul dari dalam tubuh Hadongso, di mana tubuh yang telah dibedah oleh kakek Sugiono kini seakan tarik-menarik kembali untuk menyatu dan pulih dengan seketika. Usai sadar dari pingsannya, tanpa pikir panjang, Hadongso mencari matanya dan langsung memasang matanya kembali. Dan ketika Hadongso ingin memasang matanya yang sebelah lagi, kakek Sugiono malah berteriak memanggil anak buahnya, sehingga membuat Hadongso panik dan melarikan diri dari tempat jahanam itu. Setelah mengingat kejadian itu, membuat Hadongso menyadari bahwa penglihatan yang terlihat oleh dirinya tentang horoskop dan simbol tadi adalah penglihatan dari matanya yang telah didonorkan kepada seseorang. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Choi sedang pusing memikirkan kasus patung berdarah yang belum menemui titik terang. Karena meskipun telah terjadi 2 kasus yang serupa, bukti-bukti yang mereka dapat masih sangat sedikit untuk mengetahui pelaku yang sebenarnya. Di tengah-tengah kepeningan, tiba-tiba Detektif Tang bertanya kepada Detektif Choi, "Apakah Anda sudah mimisan?" Dan salah satu bawahan mereka berkata, "Ada apa dengan mimisan?" Dengan bangga pun Detektif Tang menjawab bahwa tidak ada perkara yang tidak bisa diungkapkan oleh Detektif Choi. Karena jika Detektif Choi mimisan, berarti kebenaran akan segera terungkap. Scene pun berpindah. Kali ini memperlihatkan Hadongso yang sedang menikmati pekerjaannya di tempat penampungan besi tua. Saat dirinya hendak mengangkat besi, dia melihat seorang kakek-kakek peot yang ditindas oleh 3 pemuda kampret. Melihat itu, Hadongso merasa kasihan dan segera membantu kakek-kakek peot itu. Berhasil menyelamatkan kakek peot, kini malah Hadongso yang dibuli oleh 3 pemuda kampret itu. Dan Hadongso pun dihajar tanpa ampun. Bosan menghajar Hadongso dengan tangan dan kaki, salah satu bedebak kampret mengambil sebuah pisau dan memotong telinga Hadongso. Awalnya ketiga pemuda kampret itu hanya menggertak. Namun karena telinga Hadongso telah terpotong, mereka pun kabur terbirit-birit, coy. Di saat bersamaan, di markas besar mafia perdagangan organ, Dongki menginstruksikan kepada anak buahnya untuk segera menangkap Hadongso. Karena Dongki sadar bahwa Hadongso adalah makhluk yang tidak dapat terluka. Dan tidak hanya itu, Dongki juga takut apabila Hadongso membongkar bisnis haramnya itu kepada pihak berwajib. Bersamaan dengan itu, di rumah Hadongso sedang mendengarkan lagu ciptaannya sendiri yang telah ia unggah di YouTube. Dan tiba-tiba kepalanya menjadi pusing, tanda bahwa dia akan mendapatkan penglihatan yang lain dari orang yang menggunakan matanya. Namun beberapa saat kemudian, rasa pusingnya itu menjadi hilang. Sadar bahwa Hadongso membutuhkan matanya yang sebelah lagi, membuat Hadongso berani untuk mengunjungi markas mafia penjualan organ. Namun baru sampai di depan pagar, Hadongso terlihat oleh Jongki. Hingga akhirnya, Jongki dan anak buahnya langsung mengejar Hadongso.
Setelah berjam-jam melarikan diri, kini Hadongso terjebak di jalan buntu. Namun tiba-tiba seorang wanita bernama Lirang datang dan langsung mengetes kemampuan regenerasi milik Hadongso dengan cara menggores lutut dan menjatuhkan Hadongso dari ketinggian. Di saat bersamaan, pembunuh patung berdarah kembali menjalankan aksinya. Dan sebelum menciptakan patung berdarah, ia terlebih dahulu membuka sketsa rancangan patung yang ia buat di buku sketsa lainnya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, keesokan paginya patung berdarah pun telah resmi launching di tengah-tengah kota. Sementara itu, dua karyawan kantor telah pulang. Kedua karyawan itu bernama Sunhee dan Jinsuk. Di perjalanan, Sunhee menyanyikan lagu Hidongso yang viral di YouTube. Mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Sunhee, seketika kepala Jinsuk menjadi pusing. Akibat kejadian itu, di tempat lain, kepala Hadongso pun ikut menjadi pusing. Sehingga apa yang dilihat oleh Jinsuk dapat dilihat pula oleh Hadongso. Di malam hari, Hadongso kembali mengalami kejadian serupa, dan penglihatan sementaranya pun kembali muncul. Dalam penglihatannya Hadongso melihat orang yang memakai matanya sedang membersihkan buku sketsa seni patung miliknya. Dan setelah melihat dengan seksama, Hadongso menyadari bahwa orang yang sekarang menggunakan matanya adalah pembunuh patung berdarah. Dan di saat yang sama, saat melihat foto dokumentasi di tempat kejadian perkara, Detektif Choi melihat foto Hadongso di tengah-tengah kerumunan warga. Dan ajaibnya, hidung Detektif Choi mimisan setelah melihat foto Hadongso saat itu. Scene kembali berpindah. Kali ini memperlihatkan Hadongso yang mendatangi tempat yang ia lihat saat mengalami pusing waktu itu. Dan secara kebetulan pula, Sunhee, wanita yang ia lihat, tiba-tiba muncul di depannya. Menyadari kemunculan Sunhee, Hadongso pun menanyai tentang siapa lelaki yang bersama Sunhee kemarin. Namun bukannya menjawab pertanyaan Hadongso, Sunhee malah lari ketakutan karena menganggap Hadongso adalah psikopat yang mesum. 저기요, 잠시만요. 이 근처에 있었죠. Di saat yang sama, setelah kejadian itu, Sunhee pergi keluar makan bersama kawan-kawannya. Namun tidak sengaja, ia bertemu dengan Jinsuk, orang yang menggunakan mata Hadongso, dan juga orang yang menjadi dalang dalam kasus pembunuhan patung berdarah. Melihat Jinsuk, Sunhee yang memiliki perasaan kepada Jinsuk segera mendekatinya dan menawarkan diri untuk makan bersama-sama. Mendengar itu, Jinsuk dengan tampan coolnya menyanggupi permintaan rekan kerjanya itu. Ketika asik bercengkrama, musik viral Hadongso pun kembali terdengar di telinga Jinsuk. Dan akibat musik itu, kini kepala Jinsuk menjadi pusing kembali. Dan bersamaan dengan itu, penglihatan Jinsuk dan Hadongso kembali terhubung. Hadongso mencoba untuk mencari tahu keberadaan Jinsuk lewat rekaman penglihatan yang ia tangkap sewaktu mata Jinsuk terhubung dengan dirinya. 찾아볼게. 나봐. 역시 Z. 아이씨, 뭐가 이렇게 많어? Setelah lelah mencari, akhirnya Hadongso menemukan kafe tempat Jinsuk makan bersama dengan rekan-rekan kantornya. Namun sayangnya, saat sampai di sana, Hadongso malah kehilangan Jinsuk.
혹시 이 자리에 한 사람 더 앉아있지 않았어요? Gagal menemukan Jin-suk, setelah sampai di rumah, Ha Dong-so mencoba untuk mengingat kembali rekaman penglihatan yang ia dapatkan saat terhubung dengan Jin-suk. Dan dia pun mengingat mengenai horoskop dan simbol PL. Setelah mencari tahu tentang horoskop dan simbol PL, keesokan harinya Ha Dong-so langsung menuju ke wanita peramal, pakar horoskop, dan tanpa basa-basi, Ha Dong-so langsung menanyainya. 생년월일 주세요. Saat itu wanita peramal berkata bahwa simbol yang dilihat oleh Ha Dong-so adalah Pluto, di mana bintang Pluto akan mendapatkan cahaya yang terang apabila berada pada tanggal 20 Desember, 25 Desember, dan terakhir 6 Januari. 두 날짜 모두 명왕 Bersamaan dengan itu, Sun-hee yang masih sangat penasaran dengan Jin-suk memberanikan diri untuk berkunjung ke rumah Jin-suk. Setelah mereka bertemu, Sun-hee mengungkapkan perasaannya kepada Jin-suk, dan Jin-suk pun membalas perasaan Sun-hee dengan bermantap-mantapan pada malam itu. 너도 깨끗하게 하고 와볼래? 맞아요. 악마. 성 같은 경우는 기독교적인 해석으로 보자면 Lelah bermantap-mantapan dengan Jin-suk, Sun-hee mencoba keluar untuk mencari minum. Namun ia penasaran untuk masuk ke dalam ruangan kerja milik Jin-suk. Dan tanpa pikir panjang, Sun-hee langsung masuk ke dalam ruangan kerja itu. Di sana Sun-hee membuka sebuah buku sketsa seni patung. Dan betapa kagetnya dia, sketsa patung di buku itu mirip dengan korban dari kasus pembunuhan patung berdarah, coy. Usai pulang dari rumah Jin-suk, awalnya Sun-hee mengabaikan apa yang telah dilihatnya. Namun karena berita mengabarkan mengenai satu patung baru lagi yang telah muncul, membuat Sun-hee sangat terpukul. Di sisi lain, Ha Dong-so yang sedang mencari keberadaan Jin-suk bertemu dengan Lirang. Melihat Lirang, Ha Dong-so pun berlari mengabaikannya. 안녕하세요. Dan di saat bersamaan, Sun-hee yang masih syok dengan apa yang baru diketahuinya segera memanggil Jin-suk untuk mengobrol di atap kantor. Di sana Sun-hee berkata bahwa dia telah mengetahui dalang di balik pembunuhan patung berdarah, yang dimana itu adalah Jin-suk sendiri. 본 거야? Mendengar itu Jin-suk sangat marah, namun dia dihalangi oleh salah satu teman Sun-hee, sehingga membuat Jin-suk sangat murka dan segera melempar pria kantoran itu dari atas gedung hingga hancur. Dan di saat yang sama, HP Sun-hee berdering dengan nada dering dari musik viral milik Ha Dong-so. Mendengar musik itu spontan membuat Jin-suk menjadi pusing, dan secara otomatis penglihatan Jin-suk pun dapat diketahui oleh Ha Dong-so. Ha Dong-so yang melihat kejadian itu ingin menghentikan aksi Jin-suk, namun dia sadar untuk naik ke lantai atas dia tidak mampu, karena saat ini sakit kepala yang ia rasakan sangatlah menyakitkan. Kembali ke atap gedung, Jin-suk yang murka usai menghabisi pria kantoran tadi kini kembali mengangkat Sun-hee dan langsung mematahkan leher Sun-hee hingga tewas, coy. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung. Film dimulai kembali dengan memperlihatkan Ha Dong-so yang kini telah berada di kantor penjahat psikopat yang telah membunuh banyak manusia untuk dijadikan patung karya seni imajinasinya. Geram dengan perbuatan Jin-suk, Ha Dong-so pun masuk ke dalam kantor secara diam-diam. Di saat bersamaan, usai membunuh Sun-hee dan rekan kerja Sun-hee, Jin-suk pun dengan berhati-hati segera turun dari atap kantor melalui tangga darurat.
Setelah berjam-jam mencari keberadaan pembunuh patung berdarah, kini Hadongso sampai di salah satu kamar mandi. Dan ternyata Hadongso salah mengira orang yang berada di dalam sebagai Jinsup. Gagal menemukan pelaku pembunuhan, Hadongso tetap mendobrak pintu-pintu toilet dan memanjat toilet yang berada di situ. Setelah berhasil memanjat, Jinsup yang berada di dalam toilet pun dengan refleksnya segera menusuk tangan Hadongso dengan pisau kecil miliknya sehingga Hadongso kesakitan dan mengurungkan niatnya untuk memanjat toilet. Namun setelah kejadian itu, Hadongso didatangi oleh polisi untuk menangkapnya. Karena mereka menganggap Hadongso adalah sosok mencurigakan yang diduga sebagai dalang dalam kasus pembunuhan Sunhee dan rekan kerja Sunhee yang terjatuh dari atap gedung. 아저씨 저 진짜 할 일이 뭐가 저 아니 가서 얘기해요. 아니야 나 아니야. Saat Hadongso akan dibawa ke kantor polisi, dari arah belakang muncul Lirang. Dengan santuinya segera membuat pingsan polisi-polisi yang ada dan mengajak Hadongso untuk kabur dari kantor itu. Di lain scene, usai kejadian itu, polisi pun segera menargetkan Hadongso sebagai daftar pencarian orang. Bersama dengan Lirang karena tindak tanduk mereka yang mencurigakan serta aksi nekat mereka yang berani melawan pihak berwajib. Di sisi lain, Jinsup si pembunuh patung berdarah yang merasa heran karena Hadongso bisa mengetahui bahwa dirinya adalah pembunuh patung berdarah, mengingat kejadian saat matanya ditransplantasi oleh kakek Sugiono. Namun tiba-tiba Detektif Choi dan Detektif Tang datang di hadapan Jinsup untuk menanyai Jinsup tentang Hadongso yang dicurigai sebagai pembunuh Sunhee dan rekan kerjanya itu. 도둑이라던가 뭐 그런 말 했었던 것 같은데. 도둑 좋습니다. 말 나온 김에 Setelah mewawancarai Jinsup, Detektif Choi pun sadar bahwa ada hal aneh yang disembunyikan oleh Jinsup. Bersamaan dengan itu, Hadongso dan Lirang kini telah berada di rumah. Dan sambil menenangkan diri dengan segelas kopi, Hadongso menanyai identitas Lirang yang selama ini selalu mengikutinya. Mendengar pertanyaan Hadongso, dengan spontan Lirang pun menjawab bahwa dia adalah novelis yang ingin menulis sebuah cerita di mana pemeran utama dalam cerita itu adalah seorang pria yang memiliki kekuatan regenerasi tanpa batas. Dan berdasarkan penjelasan itulah, Lirang mengungkapkan mengapa dirinya bisa mengikuti Hadongso secara terus-menerus. 놀랍게도 눈 깜짝할 사이에 원래대로 돌아가는 거야. 내 아내만 Setelah mengetahui alasan Lirang mengikutinya, Hadongso pun menceritakan tentang dirinya yang ditangkap oleh Dongki, hingga dirinya menjadi target pengambilan organ dan dia pun bercerita tentang bola matanya yang kini telah ditransplantasi pada seorang pembunuh berantai. Sehingga kini ketika kepalanya merasa pusing, dia dapat melihat apa yang sedang dilihat oleh pembunuh patung berdarah itu. Mendengar hal itu, Lirang seketika berdiri mendekati Hadongso dan membuka penutup mata Hadongso. Melihat tingkah Lirang, Hadongso ingin marah kepadanya. Namun tiba-tiba Lirang memakaikan kacamata hitam kepada Hadongso dan berkata bahwa Hadongso lebih keren apabila menggunakan kacamata hitam.
Di saat bersamaan, tiba-tiba kepala Hadongso menjadi pusing. Dan penglihatan Hadongso pun secara spontan terhubung dengan penglihatan Jinsup. Saat itu Jinsup sedang memutar lagu viral milik Hadongso yang ada di YouTube. Mendengar suara dari lagu viral itu, Jinsup pun seketika mengingat suara Hadongso yang mirip dengan suara dari penyanyi lagu viral itu. Hingga akhirnya, kini antara Hadongso dan Jinsup menyadari bahwa penglihatan mereka akan terhubung ketika Jinsup mendengarkan lagu viral milik Hadongso itu. 내부를 듣고 있어. Keesokan harinya saat sedang bekerja di penampungan besi tua, Hadongso mendengarkan lagunya yang telah diremix dan diputar di berbagai stasiun radio. Mendengar lagunya yang semakin banyak disukai oleh orang-orang, secara tak sadar pemeran utama kita itu pun meneteskan air mata bahagia dan haru. Di sisi lain, Lirang yang penasaran dengan tindakan para mafia kampret perdagangan organ, kini telah menyadap pembicaraan para mafia-mafia organ itu, yang ingin mengambil kembali mata Hadongso yang telah didonorkan kepada Jinsup. Namun di tengah-tengah pembicaraan mereka, salah satu petinggi berkata bahwa mereka tidak perlu repot-repot untuk mengambil kembali mata itu, karena Jinsup telah lama menderita kanker stadium akhir. Dan ketika suatu saat Jinsup meninggal, mereka tinggal mengambil mata itu dan menjualnya. Setelah menyadap ruang markas mafia organ, kini Hadongso datang menghampiri Lirang. Dan spontan, rasa pusing pun kembali menggerogoti Hadongso saat penglihatan Hadongso terhubung dengan Jinsup, di mana Jinsup menggambar wajah Hadongso di buku sketsa seni patungnya. Dan dia berkata bahwa dia akan menemukan Hadongso cepat atau lambat. Tidak hanya itu, Jinsup juga menggambar target korban selanjutnya dan menantang Hadongso untuk menghentikannya. Setelah kejadian itu, Hadongso keluar jalan-jalan untuk menenangkan pikirannya. Namun belum lama berjalan, Hadongso kembali terserang sakit kepala. Dan saat matanya terhubung dengan Jinsup, dia melihat dirinya sendiri yang ditatap dari kejauhan. Mengetahui sosok yang mengambil matanya ada di belakang, Hadongso pun segera balik badan dan mengejar Jinsup. Namun sialnya, saat mengejar Jinsup, polisi menemukan Hadongso dan segera menangkapnya. 나하고 조용한 데로 좀 가지. Usai berhasil menjebak Hadongso, kini si pembunuh patung berdarah Jinsup mendatangi tempat bedah organ milik kakek Sugiono. Dan tanpa banyak cincong, Jinsup langsung menghajar kakek Sugiono itu dan menanyainya mengenai mata yang ditransplantasikan kepada dirinya. Kakek Sugiono yang ketakutan pun bercerita bahwa awalnya dia ingin mengambil beberapa organ bagian dalam milik Hadongso. Namun dia tidak menyangka bahwa Hadongso akan sembuh dari lukanya dan melarikan diri. 실험체를 찾다가 나한테 시험해 본 거지. 도망을 쳤다고. Mendengar penuturan dari kakek Sugiono, Jinsup pun menjadi kesal dan segera menghabisi kakek Sugiono itu. Sementara itu, Hadongso yang telah tertangkap kini diinterogasi oleh detektif Tang. Detektif Tang terus menanyai Hadongso terkait kasus yang menewaskan Sunhee dan rekan kerjanya itu. Hadongso pun dengan jujur berkata bahwa dia bisa melihat apa yang dilihat oleh pelaku pembunuhan. Mendengar penuturan Hadongso, spontan membuat detektif Tang marah dan menganggap Hadongso berbohong. 보였다? 덮쳐졌다고 말해야 할 거야. 이게 미친듯이 통증이 오면은
그때부터 깨 이거. Melihat detektif Tang yang tidak terkontrol, detektif Choi pun menyuruh detektif Tang untuk keluar dari ruang interogasi. Dan seketika, detektif Choi menenangkan Ha Dong-so. Menyadari Ha Dong-so telah tenang, detektif Choi pun menyuruhnya untuk menceritakan semuanya dari awal. Namun karena Ha Dong-so tidak ingin rahasianya terbongkar, dia mengajak detektif Choi untuk bercerita di atap gedung kantor polisi. 받아들여야 자네랑 대화가 될 수 있을 것도 같고. Setelah sampai di atap gedung, tanpa basa-basi, Ha Dong-so memperlihatkan kemampuannya yang dapat sembuh dari luka dan patah tulang. Dengan cara mematahkan jari-jarinya untuk membuka borgol yang melingkar di tangannya. Usai memperlihatkan kelebihannya itu, Ha Dong-so pun bercerita bahwa matanya telah dicuri oleh mafia perdagangan organ dan ditransplantasikan kepada si pembunuh patung berdarah. Oleh karena itulah, dia dapat melihat apa yang dilakukan oleh pembunuh patung berdarah. Setelah mengetahui kebenaran itu, detektif Choi tetap harus menahan Ha Dong-so, karena saat ini dia masih belum percaya dengan kata-kata Ha Dong-so. Ha Dong-so yang menyadari bahwa dirinya tidak akan dibebaskan begitu saja seketika menjauh dari detektif Choi. Hingga akhirnya dia melompat dari atap gedung kantor polisi. 움직이지 마. Saat jatuh, tubuh Ha Dong-so mengeluarkan banyak darah. Namun seketika, tiba-tiba tubuhnya kembali pulih dengan sangat cepat. Dan setelah tubuhnya kembali normal, Ha Dong-so pun kembali melarikan diri. Di sisi lain, Lirang yang masih penasaran dengan sepak terjang mafia perdagangan organ saat ini sedang memata-matai anak buah Dongki. Namun saat asik bersembunyi, tiba-tiba anak buah Dongki menodongkan pisau dari belakang ke arah Lirang. Dan secara luar biasa, tiba-tiba Lirang menggunakan skill bela dirinya untuk menghabisi anak buah Dongki itu. Di saat yang sama, Ha Dong-so yang berhasil melarikan diri kini mencoba membakar sekolah-sekolah dasar terdekat dengan harapan agar anak-anak sekolah dasar dapat diliburkan. Hal ini dilakukan Ha Dong-so karena dia telah melihat target Jin-sup selanjutnya di buku sketsa seni patung miliknya. 뉴스 듣고입니다. 오늘 새벽 서한 시내 전 초등학교에 1시간 만에 진화에 성공해 다행히 인명 피해는. Di pagi hari, Ha Dong-so yang telah melarikan diri kembali ke rumah dan di sana ternyata Lirang telah menunggu dirinya. Saat itu Lirang berkata kepada Ha Dong-so bahwa tempat mereka saat ini sudah tidak aman. Dan dengan cekatan, Lirang pun mengajak Ha Dong-so untuk pindah ke gedung kosong yang terbengkalai. 잡히는 게 무서워. Setelah sampai ke gedung terbengkalai itu, Lirang memberikan sebuah pisau kepada Ha Dong-so dan menyuruh Ha Dong-so untuk menusuknya. Awalnya Ha Dong-so sangat ragu-ragu, namun karena tangannya dipegang oleh Lirang, Ha Dong-so pun langsung merobek tubuh Lirang dengan penuh keringat dingin. Namun secara ajaib, tubuh Lirang pun diperlihatkan dapat pulih dengan cepat. Melihat itu, kini Ha Dong-so sadar bahwa Lirang memiliki kemampuan yang sama seperti dirinya. Setelah kejadian itu, Ha Dong-so dan Lirang pun semakin akrab dan saling menyukai. 기뻐. 줘봐. Keesokan harinya, saat bangun dari mimpi buruk, Ha Dong-so kembali merasakan pusing. Dan secara otomatis, penglihatan Ha Dong-so terhubung dengan Jin-sup.
Saat itu, Jin-sup merobek sebuah kertas sketsa patung yang telah ia gambar. Dan setelah dirobek, muncul seorang pria yang telah disiksa dengan sadis oleh Jin-sup. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung. Film dimulai kembali dengan memperlihatkan Jin-sup yang telah menangkap salah satu musisi terkenal Korea bernama Z. Di mana Z merupakan orang yang telah mengaransemen lagu Hadongso hingga terkenal dan viral di media sosial. Kala itu Jin-sup menyiksa Z sambil menyuruh Z menyanyikan lagu milik Hadongso agar penglihatan Hadongso dapat terhubung dengan Jin-sup. Setelah penglihatan Hadongso terhubung dengannya, Jin-sup menuliskan pesan kepada Hadongso, di mana pada pesan itu Jin-sup menyuruh Hadongso untuk datang ke tempatnya sendiri. Dan jika Hadongso membawa orang lain atau terlambat untuk datang, maka Jin-sup akan menjadikan Z sebagai koleksi patung berdarah selanjutnya. Setelah kejadian itu, Hadongso pun menceritakan mengenai apa yang dilihatnya kepada Lirang. Dan Lirang pun berkata bahwa dia siap untuk membantu Hadongso. Namun tiba-tiba di tengah-tengah percakapan antara Hadongso dan Lirang muncul tamu tidak diundang. Dan ternyata tamu itu adalah komplotan mafia organ yang ingin membuat perhitungan dengan Hadongso. Di sisi lain, saat ingin menghajar mafia-mafia organ, Hadongso ditelepon oleh beberapa anak buah Dongki. Dan mereka berkata bahwa saat ini mereka telah menghancurkan tempat kerja Hadongso, yaitu tempat penampungan besi tua. Dan mereka juga menyandra aki-aki peot yang ternyata merupakan bos Hadongso sendiri. Mengetahui itu, Lirang dengan tenang menyuruh Hadongso untuk segera menyelamatkan bosnya itu. Dan Lirang dengan santai juga mengatakan kepada Hadongso bahwa dia yang akan menghajar para bedebah-bedebah kampret mafia organ. Setelah kepergian Hadongso, Lirang pun tanpa banyak cincong segera menghajar para mafia-mafia organ. Dan di saat yang sama, Shin juga memperlihatkan Hadongso yang telah sampai di tempat penampungan besi tua untuk menyelamatkan bosnya itu. Setelah menemukan bosnya yang tidak berdaya, dari arah belakang, anak buah Dongki melayangkan serangan kepada Hadongso, sehingga membuat Hadongso tidak sadarkan diri. Akibat serangan itu, kini Hadongso diikat oleh rantai besi. Dan ketika anak buah Dongki ingin melenyapkan aki-aki peot, Hadongso kembali bangkit untuk melakukan perlawanan. Di mana kali ini dia terpaksa harus menggergaji rantai besi yang mengikat pergelangan tangannya untuk kembali membalas serangan dari bedebah-bedebah kampret itu. Shin pun berpindah dan memperlihatkan Lirang yang sedang diinterogasi oleh para penjahat mafia organ. Saat itu mereka menanyakan keberadaan Hadongso, namun dengan ekspresi yang memandang enteng, Lirang malah menantang mereka. Spontan membuat Dongki menjadi marah dan segera menggores wajah Lirang dengan kampak mautnya itu. Setelah kejadian itu, Lirang pun mengeluarkan kekuatannya dan menghabisi para cecunguk kampret tanpa ampun. Di tengah-tengah pertarungan, Lirang yang merasa musuhnya terlalu banyak
memutuskan untuk melarikan diri menyusul Hadongso di tempat penampungan besi tua. Dan setelah bertemu, mereka pun menyusun rencana selanjutnya untuk menemukan Jin-sup dan mengeksekusinya. Lirang pun mencoba untuk menasihati Hadongso agar Hadongso tidak perlu minder dengan keadaan tubuhnya, karena Lirang menganggap bahwa kelainan dari tubuh mereka yang tidak dapat terluka itu merupakan anugerah atau kelebihan yang sudah ditakdirkan, dan bukan malah menjadi kekurangan yang harus ditakuti atau disembunyikan oleh Hadongso. Selain itu juga Lirang berkata bahwa sudah saatnya pengguna kekuatan seperti mereka harus menguasai dunia. Mendengar itu, Hadongso pun berkata, mustahil menguasai dunia jika hanya 2 orang dari mereka. Dan dengan sangat yakin, Lirang pun berkata bahwa pengguna kekuatan bukan hanya mereka, tetapi masih banyak di luar sana yang belum diketahui oleh Hadongso. Setelah pembicaraan mereka, Hadongso pun berpamitan kepada Lirang untuk pergi menyelamatkan Z dengan menghabisi Jin-sup. Di sisi lain, di kantor polisi, detektif Choi yang masih merasa curiga dengan Jin-sup kini mendapat secercah harapan berkat adanya laporan yang mengatakan bahwa Z, musisi terkenal, ditangkap oleh seseorang yang menggunakan penutup mata. Dan setelah melihat rekaman CCTV, awalnya semua polisi beranggapan bahwa yang mencuri Z adalah Hadongso. Namun karena insting serta pengalaman yang berbicara, detektif Choi dapat mengetahui bahwa yang menggunakan penutup mata itu adalah Jin-sup. Di saat bersamaan, Hadongso yang telah sampai di tempat Jin-sup kini dihadang dengan sebuah mobil yang lampu sorotnya langsung mengarah ke mata Hadongso. Berhasil membuat silau mata Hadongso, Jin-sup pun turun dari mobil dengan mengenakan pakaian pelindung. Dan dengan segera dirinya mengeluarkan asap beracun sehingga membuat Hadongso tidak berdaya dan pingsan. Setelah membuat Hadongso pingsan, Jin-sup mengikat Hadongso dan segera membawa Hadongso ke tempat sakral pembuatan patung berdarahnya. Di tempat lain, Lirang yang sedang berjalan-jalan menyusuri malam dibuntuti oleh salah satu anak buah mafia organ. Menyadari dirinya dibuntuti, dengan cepat Lirang segera menghabisi cecunguk kampret yang mengikutinya itu. Setelah itu, Lirang terus berjalan, hingga akhirnya dia berhenti untuk menemui Janggo, seorang pria gondrong bertopeng yang kala itu sedang tidur. Dan ternyata pria itu adalah salah satu manusia pengguna kekuatan regenerasi seperti Hadongso dan Lirang. Di saat bersamaan, saat ini Jin-sup telah berhasil membawa Hadongso ke tempat pembuatan patung berdarah karya seninya. Dan tanpa basa-basi, Jin-sup yang saat ini terserang penyakit kanker stadium akhir mengatakan bahwa dia ingin melakukan operasi penyatuan organ dengan Hadongso agar dia dapat terus hidup dengan menggunakan organ tubuh milik Hadongso. 세상에서 보면 제가 새로운 걸 창출해내는 거야. Melihat Hadongso yang bingung dengan keinginannya, Jin-sup pun membawa Z untuk melakukan eksperimennya. Kala itu, si psikopat Jin-sup pun tanpa basa-basi segera memotong jari kelingking Z dan jari kelingking milik Hadongso.
Setelah terpotong, Jin-sup menukar jari kelingking mereka untuk disatukan kembali. Dan ajaibnya, meskipun jari kelingking mereka tertukar, jari kelingking itu dapat menyatu kembali dengan sempurna. 근데 이게 이 실험의 목적은 아니야. 지금부터가 어떻게 이런 게 이 세상에 태어난 거지? Shin pun berpindah. Usai menemui rekannya Django, Lirang kembali membuat perhitungan dengan para komplotan mafia perdagangan organ. Dan dengan sangat easy, mereka menghabisi para mafia itu sampai ke akar-akarnya. Di saat bersamaan, Jin-sup yang menunggu Ha-dong-so untuk menyetujui usulannya saling berbagi organ, mengurung Z dan Ha-dong-so di ruangan pendingin daging. Dan saat Ha-dong-so terbangun dari pingsannya, dia melihat Z menghembuskan nafas terakhirnya hingga pindah alam. 내 말 들려요? 아내가 된 거지. Mengetahui itu, Ha-dong-so semakin marah. Dan dengan tekadnya yang semakin memanas, Ha-dong-so memutuskan tangannya agar bisa terlepas dari borgol yang membelenggunya. Sementara itu, usai beres menghabisi para mafia organ, Lirang dan Django berhasil menyusul Ha-dong-so di tempat eksekusi milik Jin-sup. Dan dengan cepat segera mencari keberadaan Ha-dong-so. Menyadari seseorang telah memasuki daerah kekuasaannya, Jin-sup pun segera keluar dan menyerang Lirang. Hingga baku hantam di antara mereka pun terjadi. 돈 많이 들였네. 사치 아트 디테일이 여러 Di tengah-tengah perkelahian mereka, tiba-tiba Detektif Tang dan Detektif Choi muncul, sehingga membuat Jin-sup lari bersembunyi. Melihat Jin-sup yang telah menghilang, Lirang pun segera mengeluarkan Ha-dong-so dari ruangan pendingin. Dan setelah bebas, Ha-dong-so dengan emosi yang membara segera mencari Jin-sup. Bersamaan dengan itu, Detektif Choi yang telah masuk tiba-tiba dihadang oleh Django. Mengira Django adalah musuh, Detektif Choi malah menembaki Django dengan beberapa tembakan hingga membuat Django terjatuh. Mendengar suara tembakan atasannya, Detektif Tang segera berlari menyusul Detektif Choi. Namun saat membuka pintu, Jin-sup malah menusuk Detektif Tang hingga pindah alam Choi. Di saat yang sama, Django yang tertembak kembali bangun untuk menghajar Detektif Choi. Namun tiba-tiba, Lirang datang dan menghentikan tindakan rekannya itu. 쓸데없는 것까지 알고 있는 사람. 오진섭 빌딩 CCTV에 찍혔던 거 기억나? Setelah berjam-jam saling mencari satu sama lain, kini musuh terakhir pun telah bertemu, dan duel maut di antara mereka segera dimulai. Seperti biasa, Jin-sup menggunakan cara licik dengan sengaja menyanyikan lagu milik Ha-dong-so sehingga membuat Ha-dong-so menjadi pusing. Dan berhasil membuat Ha-dong-so pusing, dengan cepat Jin-sup menembak Ha-dong-so secara terus-menerus. Setelah peluru Jin-sup habis,
Kini Jin Suk mulai panik, dan dengan amarah yang meledak-ledak, Ha Dong-so mengambil paksa mata miliknya kembali. Berhasil mengambil matanya, Ha Dong-so berniat untuk mengakhiri semuanya dengan membuat Jin Suk pindah alam ke alam barzah. Namun dari belakang, Detektif Choi muncul dan menghentikan aksi Ha Dong-so itu. Detektif Choi berusaha menenangkan Ha Dong-so dan menyuruhnya untuk kabur, karena sebentar lagi polisi akan segera datang ke tempat kejadian perkara saat ini. Setelah mendengar nasihat dari Detektif Choi, Ha Dong-so dan Lirang pun segera kabur. Namun, di saat yang sama, Jin Suk yang matanya telah diambil oleh Ha Dong-so ini telah menumbuhkan mata baru, dan siluet Z yang telah mematung di ruangan pendingin memperlihatkan jari kelingkingnya yang tiba-tiba bereaksi. Dan bersamaan dengan itu, film pun tamat.